Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban kelas 6 tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Pada halaman 63 ada kegiatan ayo mengamati, disajikan 3 gambar tentang contoh usaha. Kalian diminta mengamati gambar tersebut lalu menjawab pertanyaan yang terdapat di bawahnya. Nah, jawabannya sebagaimana ada di layar ya. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Ini contoh pertanyaannya, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Ya, di sini kan ada gambarnya tukang usaha fotokopi, usaha cukur rambut, dan usaha bengkel ya. Lalu diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah satu seorang teman. Tulis kesimpulan dan hasil diskusi. Jadi, setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Ada warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan saya lebih dekat. Nah, perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas, jelaskan. Usaha fotokopi itu membutuhkan mesin fotokopi menjadi alat produksi utama, kertas berfungsi sebagai bahan produksi, dan sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopinya ya. Lalu usaha potong rambut, perlu mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Perlu kursi untuk menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Perlu juga sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur atau tukang cukurnya ya. Yang ketiga, bengkel. Apa saja yang dibutuhkan? Pertama, perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Lalu juga sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part itu atau montirnya ya. Nah, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada ya, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Pada halaman 67 sampai 68 ada kegiatan ayo membaca. Kita akan membaca 2 teks ya. Lalu pada halaman 69-nya kalian diminta menjawab pertanyaan yang disajikan. Nah, ini pertanyaannya, apakah kamu mengetahui komoditas? Komoditas itu barang yang diperjualbelikan ya. Komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN ya. Ada apa saja? Kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao. Kakao itu merupakan bahan untuk coklat ya. Tebu ya, tebu itu untuk bahan untuk gula ya. Karet itu banyak ya bisa digunakan. Lalu ada perangkat elektronik, lalu tekstil ya, tekstil itu pakaian, bahan pakaian juga bisa. Kulit dan produk olahannya, kulit dari hewan ya, misalkan kulit sapi itu bisa dijadikan sebagai bahan pakaian dan juga bahan makanan ya. Terus ada batu bara juga ya sebagai bahan tambang. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Ya, ada juga yang diimpor dari ASEAN ke Indonesia. Contohnya apa? Minyak dan gas. Lalu peralatan elektronik ya. Contohnya seperti HP, Samsung kan itu dari Korea Selatan. TV juga ya, mobil misalkan ya. Toyota itu dari Jepang ya. Ada garam dan gula juga, bawang putih, obat-obatan maupun peralatan dokteran. Nah, ayo membaca pada halaman 69 hingga 70 disajikan beberapa buah gambar. Kalian diminta memprediksi tentang apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet. Lalu kalian tuliskan prediksinya dalam tabel yang telah disediakan. Di sini gambarnya ada pensil, ada peniti, ada penghapus, ada paku, ya, ada penjepit kertas, ada sisir,
gunting, batu, kayu ya, dan juga daun, lalu karet gelang dan juga kaca ya. Kita coba. Nah, ini pensil itu tidak ditarik oleh magnet, peniti ditarik, penghapus tidak, paku ditarik, penjepit kertas ditarik, sisir tidak ditarik, gunting ditarik, batu, kayu, daun, karet gelang dan kaca itu semua tidak ditarik. Selain memprediksi, kalian juga diminta membuktikan secara langsung tentang apa yang terjadi jika benda-benda tadi didekatkan ke magnet. Lalu setelah percobaan tersebut, kalian juga diminta membuat laporan dari percobaan tersebut. Laporan tersebut ditulis pada tabel yang tersedia di halaman 71 sampai 73. Nah, ini contoh laporannya ya. Judulnya percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaannya untuk apa? Untuk mengetahui benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet. Alat dan bahannya apa aja yang diperlukan ya? Ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Lalu langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, ambil magnet. Yang kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. Yang ketiga, amati apa yang terjadi. Lalu yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel seperti tabel di bawah ini ya. Ini hasilnya. Lalu kesimpulannya apa yang bisa kita dapat? Jadi benda non logam itu tidak dapat menempel dengan magnet, sedangkan benda logam dapat menempel dengan magnet ya. Baik, itu saja mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.